Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Boak Anissa 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan ulat geraya Spodotera litura pada pakan alami dan pakan buatan dengan sumber protein berbeda. Skala laboratorium, berbagai penelitian mengenai inseksida kimiawi atau biologi terus dikembangkan untuk mengendalikan serangga hama ulat geraya tanpa menimbulkan dampak negatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh pemberian pakan berbeda, pakan alami, pakan buatan kedelai, pakan buatan kacang tanah, dan pakan buatan kacang hijau dengan kandungan protein tertentu yang optimal terhadap pertumbuhan ulat geraya. Hal tersebut mendasari perlu dilakukan budidaya ulat geraya. Nah, salah satu syarat dalam budidaya atau perbanyak serangga adalah pemberian pakan atau nutrisi. Yang pertama, pemberian pakan alami itu terdiri dari tanaman inang, dan pakan buatan itu juga terdiri dari kacang-kacangan. Seperti pakan buatan itu kacang-kacangan kedelai, kacang-kacangan kacang hijau, dan yang lainnya. Nah, apa itu pakan buatan? Pakan buatan merupakan makanan tambahan yang dibuat dari campuran bahan alami berasal dari tanaman inang. Nah, apakah itu alami? Pakan alami. Pakan alami merupakan makanan yang berasal dari tanaman inang, baik satu ataupun beberapa tumbuhan ya. Sedangkan nutrisi, apa itu nutrisi, Kak? Salah satu nutrisi dalam pakan yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan ulat sehingga ulat geraya lebih cepat untuk mencapai Instagram akhir adalah protein. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini ya, friend, di mana identifikasi berdasarkan morfologi tubuh ulat geraya. Yang pertama, huruf Y terbalik di kepalanya, garis berwarna putih di dorsal tubuhnya, garis berwarna cerah di sub dorsal tubuhnya, garis tebal berupa pita di samping tubuhnya, segmen 8 abdomen di dekat buntut tubuhnya ya, friend. Nah, alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah blender, neraca digital, plastik, panci, kompor, pengaduk, nampan, pisau, botol kapsul, plastik warp, kuas, kertas milimeter, penggaris, toples, ukuran sedang, kain penutup, dan kamera. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ulat geraya, tanaman kedelai, tepung biji kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau, air, antibiotik, streptomycin, natrium benzoat, nipagin, tepung jagung, cracker oat, vitamin C, kandistatin, agar-agar, dan minyak cangkeh, sedikit alkohol 70%. Pembuatan pakan buatan dilakukan dengan mencampurkan antibiotik 0,2 gram, natrium benzoat 1 gram, nipagin 1 gram, tepung kacang, kedelai, kacang tanah, kacang hijau 100 gram, tepung jagung 50 gram, cracker oat 2 gram, vitamin C 1 tabel, kandistatin 1 mili. Nah, setelah itu menambahkan agar-agar 25 gram yang telah direbus dengan air 800 mili ke dalam blender hingga semua bahan homogen dan membentuk adonan. Adonan pakan buatan dituang ke dalam napan setelah dibersihkan, kemudian dituang hingga pakan buatan menjadi keras. Persiapan pakan alami. Daun kedelai diperoleh dengan cara mengambil daun dari tanaman kedelai dengan kriteria berada pada nadus pertama dari atas, bertangkai 3, berbentuk bulat oval lancip, dan berwarna hijau. Pakan alami yang diperoleh kemudian dibersihkan dengan air mengalir dan dikeringkan. Setelah daun kering, tangkai daun diberikan kapas basah agar daun tetap segar. Kemudian dimasukkan dalam bentuk kapsul, dalam botol kapsul yang diisi 1 ekor ulat geraya.
Hasil analisis Proximate yang dilakukan merupakan hasil identifikasi kandungan zat makanan dari pakan alami dan pakan buatan. Bisa kita lihat pada tabel pertama. Baiklah, bisa kita lihat dari tabel 1. Pemberian pakan yang berbeda dapat menunjukkan pertumbuhan dari ulat geraya. Walaupun pada pakan buatan kacang tanah mengalami kematian yang tinggi, namun hasil uji Dukon menunjukkan adanya perbedaan nyata antara jenis pakan yang diberikan pakan alami, pakan buatan kedelai, pakan buatan kacang hijau, dengan pakan buatan kacang tanah. Proses metabolisme protein yang meningkat karena adanya hormon steroid menyebabkan peningkatan efisiensi penggunaan protein pakan. Protein kandungan pada pakan alami ke daun kedelai sebesar 22,50%. Pada pakan buatan kedelai sebesar 16,4%. Pada pakan buatan kacang tanah sebesar 12,72%. Dan pada pakan buatan kacang hijau sebesar 10,50%. Kandungan protein pada kacang hijau lebih kecil daripada jenis pakan yang lainnya, namun dapat menyebabkan panjang tubuh ulat geraya optimal karena rendahnya zat anti gizi atau antitripsi. Antitripsin yang masuk ke dalam intestinum akan mengganggu proses pencernaan protein. Selain itu, pakan buatan kacang hijau memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, yaitu 85,74%. Karbohidrat dengan jumlah tertentu dapat membuat pertumbuhan menjadi optimal. Selain itu, air yang terkandung pada pakan buatan kacang hijau lebih tinggi daripada pakan buatan kedelai yang dapat diasimilasi seiring dengan pertambahan asupan makannya. Nah, kesimpulan dari semua inti materinya adalah bahwa pemberian jenis pakan dengan kandungan protein berbeda berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ulat geraya. Jenis pakan yang dapat diberikan pertumbuhan terbaik adalah pakan buatan kacang hijau dengan kandungan protein sebesar 10,50%. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya ya. Goodbye.